Halo guys, Assalamualaikum. Jadi aku mau cerita tentang temenku di Jepang yang terjerat dengan judi online. Jadi lagi-lagi judi online menjadi sebuah kasus yang kompleks ya. Ini adalah efek dari perkembangan zaman. Karena kalau di judi online sekarang sudah judi nggak harus ke suatu tempat gitu. Kalau di Jepang kan ada yang namanya pachinko atau slot. Itu kita harus datang ke tempatnya untuk main. Kalau ini enggak. Jadi ini kita bisa main secara online yang kalian sudah tahu sebenarnya. Nah, yang bikin resah itu adalah usernya yang merugikan orang lain. Jadi mau dimanapun kalian di Indonesia, mau di Jepang, dengan penghasilan berapapun, kalau kalian kecanduan judi atau nge-slot, itu ya nasib kalian bisa naas juga kayak gitu loh. Jadi ceritanya kemarin, baru-baru aja ini kejadian. Jadi aku baru kenal orang tersebut, kita panggil saja si A. Si A ini baru aku kenal sekitar bulan 6. Nah, di bulan 7 itu dia sering banget nge-WA aku, dia sering banget telepon dan segala macam, deketin kayak gitu, kayak akrabin sebagai temen. Tapi ya ujung-ujungnya dia mau pinjam uang, dan nominal pinjamnya tuh nggak main-main gitu loh. Dia pinjam yang di nominal 10 kayak gitu. Nah, sedangkan aku yang tipe orang yang wah, gimana ya, orang nggak kenal gitu dia mau pinjam uang kan, bahaya juga gitu. Kita nggak tahu buat uangnya juga buat apa. Harus jujur di waktu itu aku juga belum tahu kalau dia tuh pemain. Nah, percobaan pertama dia gagal, percobaan kedua gagal, sampai akhirnya kita ketemu di suatu tempat. Jadi ceritanya kita sudah kerja dalam satu perusahaan nih. Dulu kenalnya dia tuh karena interview perusahaan. Nah, akhirnya kita sama-sama keterima, dia juga keterima kayak gitu. Nah, dia main ke tempatku. Di situ dia menyampaikan segala macam untuk keluarga, untuk adiknya, untuk ABC, yang akhirnya saya yang nggak pegang duit karena baru pindahan, saya kasih uang ke dia. Bukan kasih, mesti saya kasih pinjam. Nggak besar sih, nominal waktu itu sekitar 400.000 saya kasih pinjam ke dia. Dan setelah kejadian itu sebulan dia nggak ada komunikasi sama sekali, hilang. Sudah, saya lebih tenang ketika dia nggak ada komunikasi. Saya juga waktu itu siap-siapnya gini, kalaupun ini uang sulit membalik gitu, itu pun siap-siap aku ikhlasin kayak gitu. Dari jarak dia pinjam itu 1 bulan nggak sampai, itu ada temanku yang juga ikut interview, dia juga keterima tapi mengundurkan diri. Itu dia telepon aku, kalau katanya si A ini mau pinjam uang ke dia. Wah, ini udah mulai aneh nih, ini udah mulai nggak jelas nih kalau seperti itu. Akhirnya dari situ saya muncul kecurigaan, dan setelah saya telusuri, dari 6 orang yang ikut interview itu semuanya kena, semuanya dimintai untuk pinjam uang, dan beberapa orang separuhnya lebih itu sudah ngasih uang, dan nominal ngasihnya itu nggak tanggung-tanggung, antara ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 10, ada yang 13, banyak banget. Nah, akhirnya kasus itu berlangsung secara intern di antara kami, sampai akhirnya dia tuh hampir berantem di locker di tempat kita kerja itu, karena si A ini nggak mau ngebayar utangnya yang 13 juta ke si B, nggak bisa si B gitu. Si B ini juga satu perusahaan juga, cuman beda tempat tinggal. Nah, setelah selang 2 mingguan kejadian itu, nggak 2 mingguan, ada lagi nih yang telepon nih, si C telepon aku. Ternyata dia tuh sempat kenal sama si A tadi, yang tukang pinjam tadi, di sebuah masjid. Di si A itu sempat numpang tinggal di masjid. Nah, orang itu pun juga kena, dan juga teman-temannya si C tadi pun juga kena, banyak sekali yang kena. Dan nominalnya itu nggak tanggung-tanggung guys. Nominalnya waktu kena itu sekitar rata-rata 10 juta ke atas, 10, 11, 13.
Saya nggak tahu lagi apakah ada korban lain selain yang saya ketahui, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, aku nggak tahu gimana caranya dia meyakinkan orang supaya orang itu ngasih uang ke dia. Saya nggak tahu bagaimana caranya dan bagaimana tekniknya dia sehingga orang tuh bisa ngasih. Kalau ke aku sih sebenarnya teknik juga klasik banget, yang saya nggak yang eh, merasa iba banget gitu, enggak. Cuman waktu itu ya namanya juga temen, ya wes lah kayak gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu, kasihan kalau dia cerita ABC karena memang banyak masalah dia, pajak belum dibayar, terus banyak tunggakan. Dia cerita yang kayak gitu, dia diusir dan dilaporkan polisi oleh perusahaan yang lama. Maksudnya itu dia diusir hanya gara-gara sepele kayak gitu, gara-gara dia keluar dari perusahaan kayak gitu. Intinya waktu itu saya juga merasa iba sih, cuman kalau untuk sampai minjamin 10 juta itu waktu itu aku mikir banget, enggak, kayaknya enggak. Nah, tapi di sini yang mau saya tekankan adalah uh, buat teman-teman nih yang bukan masalah pinjam-pinjamnya gitu, terserah kalian mau pinjam-pinjaman sama temen. Yang saya pertanyakan adalah stop main judi. Mau berapapun uang kalian, mau berapapun penghasilan kalian di Jepang, di Indonesia, gaji kalian di atas 10 juta nih misalkan habis juga. Emang ada orang yang kaya karena judi? Enggak, banyak yang miskin, malah jatuh miskin, habis uang yang miliaran aja banyak. Apalagi yang gajinya cuma 10-20, hancur kalian. Apalagi ngerepotin orang lain, itu bener-bener ya mending nggak usah, mending ditempelengin aja orang kayak gitu. Soalnya emosi juga banyak banget. Jadi kalau di total di antara dia masuk kerja sampai sekarang itu baru sekitar 2 bulan kerja. Dalam waktu 2 bulan kerja dia itu sudah berhasil uh, pinjam uang sebanyak 30 hampir 40 juta dalam waktu 2 bulan kepada beberapa orang yang berbeda. Bayangkan bagaimana kok bisa seperti itu kayak gitu loh. Di tiap-tiap tempat dia itu berani gitu. Jadi dia itu nggak butuh waktu lama untuk pinjam uang. Jadi misalkan dia kenal nih orang nih, anggap aja baru 1 jam ketemu, dia udah berani lah pinjam uang loh. Ini orang seperti itu, saking adiktifnya judi ngeslot tadi, dia tuh kayak menggebu-gebu gitu. Dan bayangkan ini orang udah 5 tahun di Jepang, balik nol lagi, dia sampai minus guys. Dia nggak punya apa-apa. Kita datang ke apartemennya kemarin tuh, apartemennya kosong, nggak diisi, nggak punya mesin cuci, nggak punya kompor, nggak punya. Itu bener-bener yang wah ini orang gila, jangan-jangan mau kabur kayak gitu. Udah jelek banget orang yang kecanduan judi itu, jelek banget. Udah judi iya, rokok, mabuk. Maksudku itu terserah kalian mau kehidupannya seperti apa, tapi kalau sampai merugikan orang di sekitarnya itu ya kasihan gitu loh. Orang di sekitar bakalan geram kalau lihat kalian kelakuannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau ada orang yang seperti itu, mending gak usah dipinjemi. Ciri-cirinya dia pinjam tuh biasanya nekat, baru kenal pinjam itu udah pasti orang aneh itu. Terus pinjemnya yen, kalau nggak ada yen rupiah deh, rupiah. Itu udah hati-hati ya gitu. Jadi please buat teman-teman yang masih main gitu, berhenti. Kasihan orang tua kalian yang udah ngebiayain kalian sampai Jepang gitu, bayar mahal-mahal, di sini kalian jadi uh, pecandu judi ya maksudnya. Jadi pemain slot gitu. Aduh, kasihan liatnya, sampai pinjem sana pinjem sini minta, nggak tau lah.